Perkenalkan, nama saya Tesalnika Aru Perez dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 Keperawatan dengan NIM 2114201146. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2. Dan di dalam video ini saya akan membuat contoh asuhan keperawatan berdasarkan buku SDKI, SLKI, dan juga SIKI. Yang pertama di sini ada buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, yang dimana buku ini memiliki fungsi untuk menegakkan diagnosa dari kasus yang ada. Dan saat ini saya mendapat diagnosa gangguan pertukaran gas. Kita cari di daftar isi gangguan pertukaran gas. Dan gangguan pertukaran gas berada di halaman 22. Kita buka di halaman 22. Definisi kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus kapiler. Penyebab yang pertama ketidakseimbangan ventilasi perfusi, yang kedua perubahan membran alveolus kapiler. Gejala tanda mayor subjektif yang pertama dispnea, objektif yang pertama PCO2 meningkat atau menurun, dan yang kedua PO2 menurun, ketiga takikardia, keempat pH arteri meningkat atau menurun, yang kelima bunyi napas tambahan. Gejala dan tanda minor subjektif yang pertama pusing, dua penglihatan kabur. Objektif yang pertama sianosis, kedua diaforesis, yang ketiga gelisah, keempat napas cupang hidung, yang kelima pola napas abnormal dalam tanda kurung cepat atau lambat, regular atau irregular, dalam atau dangkal, yang keenam warna kulit abnormal dalam tanda kurung mis pucat kebiruan, yang ketujuh kesadaran menurun. Dan yang berikut kondisi klinis terkait. Yang pertama penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yang kedua gagal jantung kognitif, yang ketiga asma, yang keempat pneumonia, yang kelima tuberkulosis paru, yang keenam penyakit membran hialin, yang ketujuh asfiksia, yang kedelapan persistent pulmonary hypertension of nerve bone atau PPHN, yang kesembilan prematuritas, yang ke-10 infeksi saluran nafas. Dan berikut kita pindah ke buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Di sini kita akan mendapatkan definisi dan kriteria hasil keperawatan yang akan kita ambil dari buku yang sudah kita ambil dari buku SDKI. Yang pertama kita pergi ke daftar tautan. Kita cari gangguan pertukaran gas, dan gangguan pertukaran gas berada di halaman 159. Kita cari ke halaman 159. Gangguan pertukaran gas. Luaran utama pertukaran gas, luaran tambahan keseimbangan asam basa, konservasi energi, perfusi paru, respon ventilasi mekanik, tingkat delirium. Dan yang berikut kita ke daftar luaran keperawatan. Kita cari gangguan pertukaran gas dan berada di halaman 94. Di sini sudah terdapat definisi dan kriteria hasil seperti pusing, penglihatan kabur, diaforesis, gelisah, nafas cuping hidung, dan lainnya. Dan di sini sudah ada skala dari pertukaran gas tersebut. Dan berikut kita pindah ke buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kita cari di daftar tautan. Kita cari di daftar tautan gangguan pertukaran gas, dan gangguan pertukaran gas berada di halaman 462. Kita buka di halaman 462. Gangguan pertukaran gas, intervensi utama pemantauan respirasi, terapi oksigen, intervensi pendukung, dukungan berhenti merokok, dukungan ventilasi, edukasi berhenti merokok, edukasi pengukuran respirasi, edukasi fisioterapi dada, insersi jalan napas buatan, konsultasi via telepon.
manajemen ventilasi mekanik, mencegah aspirasi, memberi obat, pemberian obat inhalasi, pemberian obat interpelura, pemberian obat intrademal, pemberian obat intramuskular, pemberian obat intravena. Dan berikut kita kembali ke daftar intervensi. Kita cari ke intervensi utama, yaitu terapi oksigen. Kita cari terapi oksigen. Terapi oksigen. Dan terapi oksigen berada di 430. Kita cari di 430. Terapi oksigen. Definisi: memberikan tambahan oksigen untuk mencegah dan mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan. Tindakan: observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik, dan pastikan fraksi yang diberikan cukup, monitor efektivitas terapi oksigen atau MIS oximetry, analisa gas darah jika perlu, monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan, monitor tanda-tanda hipoventilasi, monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelektasi, monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen, monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Dan yang berikut terapeutik, yaitu bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trachea jika perlu, pertahankan kepatenan jalan nafas, siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen, berikan oksigen tambahan jika perlu, tetap berikan oksigen saat pasien ditransportasi, gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Yang berikut edukasi, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Yang berikut kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemantauan dosis oksigen, dan yang terakhir kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat semua yang telah menonton video ini, dan saya minta maaf juga kalau ada salah kata dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.